Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai bersama dalam rangka ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, kullu khutwatin tamshiha ila masjid sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid itu sedekah. As-sadaqatu tudhi'ul khati'ah, dan sedekah itu akan menghapuskan dosa. Dengan hadirnya kita ke sini, semoga bisa menghapuskan segala dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terus mengalir kepada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an ada 4 janji Allah. Yang pertama, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan permohonan kalian. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Kedua, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, ditambah nikmat kepada kalian. Ibrahim ayat 7. Janji Allah yang ketiga, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, pasti aku ingat kepada kalian. Al-Baqarah 152. Dan terakhir janji Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan azab kepada mereka selama mereka banyak istighfar. Al-Anfal 33. Satu dari 4 janji Allah dalam Al-Quran adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan permohonan kalian. Mungkin di antara jamaah termasuk saya dan bertanya, sudah lama berdoa tapi belum dapat astajib lakum itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, minimal 4 syarat supaya astajib lakum itu segera diraih. Pertama, yakinlah dengan doa itu. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, tapi kalian harus yakin doa kalian itu diijabah. Makanya hadirin, dalam Al-Quran doa itu nggak panjang-panjang. Para nabi, coba Nabi Yunus menghadapi masalah yang cukup berat. 3 kegelapan, gelap malam hari, gelap dasar laut, gelap dalam perut ikan. Doanya pendek, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Walaupun pendek tapi yakin selamat Nabi. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, api luar biasa. Ternyata doanya pendek, hasbunallah wa ni'mal wakil. Aslinya sih itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Al-Imran 173. Tapi yakin walaupun pendek bisa membereskan persoalan yang besar. Bagaimana ketika Nabi Sulaiman menghadapi masalah dengan Ratu Balqis. Saat itu Nabi Sulaiman mengumpulkan prajuritnya. Siapa yang mampu memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman Selatan ke Palestina? Kata bangsa jin, saya mampu memindahkan istana Ratu Balqis sebelum kau berdiri. Datang yang ahli ibadah, kalau nggak salah namanya Asif. Saya mampu memindahkan istana Ratu Balqis sebelum kau berdiri. Lebih cepat dulu. Kata dalam satu riwayat doanya pendek. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Coba segitu. Karena yakin pindah istana Ratu Balqis ke Yaman, dari Yaman Selatan ke Palestina. Iqbal hadirin, berdoa, doanya sama dari kiai ini, besar ini. Kenapa si A lebih dijawab? Kemungkinan yakinnya berbeda. Karena itu nggak usah paksakan doa yang panjang, pendek, singkat tapi yakin itu bisa membereskan persoalan yang besar. Ingin rezeki udah usah panjang, udah ya Razzaq urzuqna, ya Razzaq urzuqna, pendek tapi yakin datang rezeki. Yang kedua, ulang-ulang doa itu. Kata Nabi, mintalah diulang-ulang kepada Allah. Fa innallaha la yamalu hatta taman.
Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu sampai engkau sendiri yang bosan. Nabi SAW pernah menghadapi persoalan yang cukup berat, melebihi persoalan saya Bapak dan hadirin. Kafir Yahudi Nasrani gabung waktu itu. Umat Islam hanya setengahnya. Dikumpulkan para sahabat. Usul para sahabat belum diterima oleh Nabi. Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau arah datangnya musuh kita gali palu? Dalamnya 2 kali berdiri kuda, lebarnya 2 kali loncat kuda. Sodakta, betul bro. 400 pasukan, 8 kilo. Nabi berkelibat menggali palu. Begitu istirahat, ada yang menjerit kesakitan. Rupanya Salman hampir kejepit batu. Rasul turun, Nabi martir, pas dipukul, dari perut Nabi berjatuhan kerikil. Abu Salamah, pimpinan proyek kalau kita saat ini, melihat kerikil dari perut Nabi berjatuhan, kaget. Berarti ada isyarat Nabi mengganjal perutnya dengan kerikil demi menahan lapar. Lari ke istrinya, mungkin bahasa saya, Bu, ada beras kan di rumah? Nggak ada. Cari itu Nabi sampai mengganjal perutnya dengan kerikil. Ada 1 gelas, udah diliwat aja katanya. Langsung Abu Salamah pergi kepada Nabi, ya Rasulullah, selesai gali parit ke rumahku, istriku sedang masak. Apa yang terjadi hadirin? Rasul berdiri, diumumkan kepada 400 orang. Wahai sahabat-sahabat, terus gali parit ke rumah Abu Salamah, istrinya sedang masak. Mendengar itu langsung Abu Salamah merangkul Nabi, ya Rasulullah, bukan untuk 400, untuk berdua bertiga pun belum tentu cukup. Nabi mengatakan, lanjutkan istri masak. Rasul lihat langit, kemudian berdoa diulang-ulang dengan penuh keyakinan. Dalam hadis, iza anzala bikum jahdun aw karbun aw bala'un faqulu ar-rabbuna la syarikalah. Bila datang kepada kalian malapetaka, berbagai kesulitan dan bencana alam, maka ucapkanlah dengan penuh yakin dan ulang-ulang, Allahu Rabbuna la syarikalah. Sampai ke istrinya, kata Abu Salamah, yang datang 400. Biasa ibu-ibu, koordinasi malu, tenang, lanjutkan mau masak. Rasul mengajukan seperti itu. Yang namanya Nabi ngomongkan hadir, pasti Nabi benar. Jangankan habis gali parit, habis kerja, sehari-hari saja. Yang namanya al-bait itu, kita 5 orang kenyang. Orang Arab 1 orang masih putar-petar, kata orang Sunda. Ini Nabi mengumumkan dalam keadaan capek menuju rumah Abu Salamah. Begitu sampai semuanya, Rasul datang. Apa kata Nabi? Izinkan aku yang baikkan makanan ini. Apa yang terjadi? Maha suci Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ud'uni astajib lakum. Makanan yang sedikit itu ternyata untuk 400 kebagian semua. Itu yang dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah. Selesai makan semuanya, Rasul langsung makan dan merangkul Abu Salamah. Wahai Abu Salamah, bukan saya tidak lapar tadi ketika engkau nawari makanan, tapi aku tidak tega masa 400 secara keringat demi membela Islam sementara saya makan mewah-mewah. Itu yang dalam Al-Quran. Salah satu watak Nabi itu azizun alaihi ma anittum, merasa berat terhadap apa yang dibeban umat. Setelah itu Nabi menempatkan 7 pos. Pos pertama Nabi, pos kedua Abu Bakar, pos kedua Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, terus pos pertama Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi saat itu? Sehari semalam Nabi berdoa, mengurangi makan, mengurangi tidur. Ada riwayat Nabi baca doa Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, dan Allahu Rabbuna la syarikalah. Sampai semua sahabat khawatir, ya Rasul, engkau kurangi makan, kurangi tidur, kurangi minum demi berdoa di sini. Sudah sehari semalam. Apa kata Nabi? Saya tidak akan berhenti berdoa di sini sebelum ada jaminan menangnya umat Islam. Terus berdoa diulang-ulang. Turunlah ayat, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah berikan kemenangan yang nyata kepada Muhammad. Tempat berdoa Nabi sehari semalam menjadikan masjid di Madinah namanya Masjid Al-Fatah, atau terkenal dengan Masjid 7. Jadi kalau hadirin umroh masuk ke Masjid itu. Kebanyakan kalau umroh haji itu pada Ahmad. Pada disitulah Rasul pernah berdoa sehari semalam. Jadi kalau Nabi yang dijamin doanya dijawab pernah sehari semalam berdoa, apalagi kita. Ada satu tahu
ada yang 2 tahun, bahkan boleh jadi saya Bapak Adil sudah meninggal, anak kita yang menikmati doa kita. Yakin dan diulang-ulang. Itulah sebabnya kenapa harus mendoakan yang meninggal. Kenapa harus berjarak ke makam? Tanda terima kasih. Karena kita tidak bisa seperti ini tanpa doa-doa orang tua kita dahulu. Sampai ada hadis mengatakan, "Iza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqatu an rizqo." Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, rezekinya akan sulit. Yang ketiga, kalau ingin segera mendapatkan astajib lakum, imbangi dengan ikhtiar. Doanya, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ikhtiarnya apa? Pakai masker kalau sedang flu. Ikhtiarnya apa? Pakai payung kalau hujan. Ikhtiar. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta bahagia di dunia. Ikhtiarnya apa? Kerja keras. Man qadda ala yalihi kana kal mujahid fisabilillah. Siapa yang bercucuran keringat untuk menghidupi keluarganya, kal mujahidi fisabilillah. Itu jihad fisabilillah. Inna minal junubi junuban la yukaffiru salat walas sadaqah walal haji wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, dengan sedekah, dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffiru hal hammu fi thalabil maisha. Hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Makin sungguh-sungguh dalam bekerja, makin banyak dosanya baru akan astajib lakum. Jangan sampai doa terus tapi tidak usaha. Sayyidina Umar pernah ngusir orang dari Masjid Nabawi. Karena komunitas ini pagi doa, siang doa, malam doa, terus saja. Kata Umar bin Khattab, kalian keluar semua. Doa ada waktu, zikir ada waktunya, dan langit tidak akan menurunkan emas mendadak. Itu pentingnya ikhtiar, pentingnya usaha. Akan diraih astajib lakum dengan segera bila diimbangi dengan usaha. Yang keempat, yang terakhir, ada satu yang mengatakan imbangi dengan amal saleh. Silahkan, amal saleh yang paling utama sekarang lagi musim perbanyak baca sholawat. Itu mempercepat doa kita diijabah. 1 bulan yang lalu sebelum saya sakit, saya diundang oleh seorang profesor. Pak Mutarolin bawa ibu ke sini, saya diajak makan ke rumah makan Sancang di daerah Cianjur. Ternyata yang diundang itu 50 orang kurang lebih. Saya tanya, Ibu Prof apa? Syukuran apa? Rumah bisa dibeli Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dan harganya sesuai dengan kemampuan saya. Isi saya nanya, Bu apa resepnya? Saya berdoa, Robbi anzilni munjalan barakan wa anta khairul munzilin. Al-Mu'minun 29 diimbangi dengan sholawat seharian. Dan Alhamdulillah, kata Nabi, aksiru minas sholati alaihi. Perbanyak kalian bersalawat kepadaku. Wa man fa'ala zalika, siapa mengamalkan amalan itu, kufiya amru dunia, dicukupkan dunia. Maknanya apa? Diijabah keilahi. Karena itu yang belum diijabah doanya, tingkatkan keyakinan. Terus ulang-ulang doa itu. Imbangi dengan usaha, dan jangan lupa barengi dengan amal saleh. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan segera dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum wa li innahu wal ghafurur